billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tasliman katsira, amma ba'du. Uhayyikum bi tahiyatin islamiyatin khaira tahiyatin fil alamin, tahiyata ahlil jannah, tahiyatal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu pengasuh Pondok Pesantren Bina Insani, yang saya hormati kakak-kakak angkatan di Pondok Pesantren Bina Insani, dan teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren Bina Insani. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari tanpa ada gejala, tanpa ada kendala apapun. Dan alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa melakukan aktivitas rutinitas pondok, yakni kultum. Dalam hal ini saya berlaku sebagai pemateri. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan agung kita, Nabi besar kita, yang tak lain dan tak bukan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah yang gelap gulita menuju zaman Islamiyah yang penuh dengan cahaya ilahi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkanlah saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan saya patahkan menjadi beberapa patah kata. Dengan judul kultum kali ini adalah hakikat penciptaan manusia. Dan semoga dengan kultum yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang belum kita ketahui sebelumnya. Baiklah, tentang penciptaan manusia. Manusia itu kalau kita kaji, unik. Manusia itu unik dan menarik jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, ditinjau dari segi manapun, baik fisik, perasaan dan lain sebagainya. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini? Tentunya di balik itu semua ada alasan kenapa manusia diciptakan. Yang pertama adalah Allah ingin menciptakan manusia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Liya'budun, untuk beribadah. Ibadah yang bagaimana? Ibadah yang mahdoh dan ibadah yang baru mahdoh. Ibadah mahdoh seperti yang kita tahu adalah ibadah yang perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan melalui Rasul, melalui perantara malaikat. Di antaranya adalah salat, zakat, puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan
ibadah yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhur. Ibadah seperti kita berhubungan baik dengan tetangga kita, dengan masyarakat, dengan teman-teman kita. Dan ini bernilai ibadah. Kalau di pondok ada yang namanya ukhuwah Islamiyah. Di pondok manapun itu, insya Allah ada ukhuwah sesama muslim, sesama umat Islam. Lalu di atasnya lagi ada ukhuwah, setelah ukhuwah Islamiyah ada ukhuwah wataniyah, ukhuwah sebangsa dan setanah air. Lalu di atasnya lagi ada ukhuwah insaniyah, ukhuwah sesama manusia, ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah sesama manusia. Lalu di atasnya lagi ada ukhuwah ardiyah, ukhuwah sesama makhluk, sesama manusia di muka bumi ini, hubungan internasional. Lalu di atasnya lagi ada ukhuwah makhlukiyah, ukhuwah sesama makhluk ciptaan Allah, ukhuwah kita manusia dengan hewan, dengan tumbuhan, dan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Tentunya ini bernilai ibadah. Lalu selain ibadah, Allah ingin menciptakan manusia sebagai khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah, sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Kalau di pondok sering kita dengar atau dimanapun itu, fi ayyi ardin tato wa anta mas'ulun an islamiha, an ihsaniha, an ibadatiha, dan an yang lain. Nah, tentunya kita sebagai manusia diperintahkan Allah untuk menjadi khalifah, menjadi camat, menjadi presiden, menjadi apapun itu, menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri. Itu merupakan perintah dari Allah, dan perintah itu bernilai ibadah. Kita memimpin diri kita sendiri, kita memimpin orang lain, itu bernilai ibadah. Lalu setelah khalifah, Allah ingin menciptakan manusia di muka bumi ini untuk menjadi takmir, yang memakmurkan bumi ini. Kita diciptakan Allah di muka bumi ini, berarti kita numpang hidup di makhluk Allah yang lain bernama bumi. Nah, kita sebagai penghuni bumi harusnya kita merawat, kita menjaga bumi itu supaya tetap layak untuk ditempati. Saat ini bumi sedang menangis. Bumi sedang menangis karena mukanya yang cantik, mukanya yang ganteng dirusak oleh manusia, dicongkel, gunung-gunungnya yang indah ditebangi, pohon-pohonnya, mukanya dibor, diambil minyaknya, diambil emas dan lain sebagainya, sehingga bumi itu menangis. Bumi itu juga punya rasa. Apabila bumi menangis, tentunya akan ada bencana seperti tsunami, gempa bumi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi menangis, bumi sedih karena
mukanya telah dirusak oleh manusia. Dan kita alangkah baiknya untuk menjaga bumi kita supaya tetap layak dihuni.